Halo brother, selamat datang kembali di channel Abang Ewok. Oke, untuk kesempatan kali ini gue akan membahas cerita kriminal ya. Itu tentang bocah psikopat yang rela ngebunuh temennya sendiri ya, tanpa alasan yang jelas. Dan parahnya lagi, pada saat proses pembunuhan itu prosesnya dijadikan vlog bro. Ya, dijadikan vlog. Gimana? Ngeri kan? Gimana cerita lengkapnya? Intro dulu. Brian dan Adam, dua bocah yang berasal dari Pocatello, Idaho, negara bagian Amerika Serikat. Mereka itu senang banget membuat vlog keseharian mereka. Ya seperti vlog daily life lah ya, setiap harinya gitu. Dan awalnya vlog mereka terlihat normal, biasa-biasa aja gitu. Cuman makin lama, vlog yang mereka bikin itu makin mengerikan. Pada tahun 2006, ada seorang gadis kecil bernama Kelsey menemukan kakak sepupunya Casey meninggal di ruang keluarga. Kelsey pun langsung menelpon 911 untuk menceritakan apa yang dia temukan di rumahnya. Berikut adalah rekaman percakapan telepon 911. What's going on? Somebody looks dead on my flag. Oh my God, it's my cousin's daughter. I need an ambulance. Let me get you order medical. Stay on the line. Oh God, oh my God, oh my God, oh my God. Get everybody out. There's a girl dead on my floor. Honey, Down is in she the breathing? middle. No, she isn't. She's cold. Oh my God. She's cold as cut. She's cold. Okay, do you want to start CPR? Her fingers are blue. Okay, how old is she? She's 16, 17. And her mom just drove up here and she's dead. Okay, hon, we're gonna get them coming, okay? Oh my God, okay. Casey, anak berumur 16 tahun. Dia orangnya ramah dan baik, sopan. Pokoknya nggak ada alasan buat orang untuk membunuh dia. Dia juga pintar dan sering jadi pengurus di sekolah. Pada saat itu, Bibi dan pamannya Casey minta tolong sama Casey untuk jagain rumah mereka untuk beberapa hari ke depan. Soalnya paman dan bibinya ada urusan di luar kota. Casey pun bersedia menolong paman dan bibinya untuk menjaga rumahnya. Setelah pulang sekolah, orang tua Casey mengantarkan Casey ke rumah paman dan bibinya. Singkat cerita, sampailah mereka di depan rumah paman dan bibinya. Si Casey langsung turun dari mobil dan masuk ke rumah paman dan bibinya. Begitu juga paman dan bibinya langsung berpamitan untuk berangkat keluar kota. Brian adalah seorang anak laki-laki yang suka banget sama musik dan film horor. Dia berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Teman seumurannya yang bernama Adam memiliki kesukaan yang sama dengan Brian, yaitu film horor. Adam bercita-cita menjadi seorang filmmaker. Pokoknya mereka berdua ini sangat terobsesi banget sama film horor bro. Dan salah satu film favorit mereka yaitu Scream. Udah pada tahu kan film Scream yang sequelnya sampai ada Scream 5 ya. Isinya itu adalah pembunuhan-pembunuhan begitu. Brian dan Adam adalah dua bocah yang pengen banget menjadi tenar, alias mereka tuh suka banget untuk jadi pusat perhatian. Cuman apapun yang mereka lakukan, sensasi apapun itu tidak pernah menjadi pusat perhatian. Jadi akhirnya mereka punya rencana, yaitu sebuah pemikiran yang mereka anggap ini akan menjadi sesuatu yang besar, akan viral gitu ya. Kalau bahasa anak TikTok akan FYP gitu ya. Apa rencananya? Rencananya adalah pembunuhan. Pada suatu malam, Brian dan Adam memiliki rencana untuk pergi ke bioskop menonton film. Mereka ke bioskop bukan tujuan utamanya. Jadi mereka ke bioskop itu hanya untuk dijadikan alibi di balik rencana yang sesungguhnya. Dan mereka membawa tas yang berisi sarung tangan, baju hitam lengan panjang, pisau, topeng, dan sepatu. Mereka pun langsung OTW ke rumah siapa?
ke rumah Casey. Lebih tepatnya ke rumah pamannya si Casey, bro ya. Dengan satu kata yang ada di kepala mereka, bro, yaitu bunuh. Gila. Ini bener-bener kalau terjadi di Indonesia, ya FYP nih pasti rame banget, bro. Oke, lanjut. Pada akhirnya Brian dan Adam sampai di rumah paman Casey. Pada saat itu kebetulan Casey tidak sendirian di saat menjaga rumah paman Casey. Dia ditemanin oleh pacarnya yang bernama Matt. Brian dan Adam berencana untuk mematikan panel listrik yang ada di rumah paman Casey. Dan letak panel utama listrik itu ada di bagian basement rumah paman Casey. For your information, Brian dan Adam ini sebelumnya udah pernah mantau atau udah mempelajari ya situasi rumah paman Casey. Jadi itu mungkin yang membuat mereka tahu di mana letak-letaknya. Contohnya panel listrik itu dia tahu ya, mereka tahu kalau ada di bagian basement rumah paman Casey. Setelah mereka berhasil mematikan listrik, si Brian dan Adam ini mencoba untuk menarik perhatian si Casey dengan melempar asbak 2 kali. Namun ternyata si Casey tidak mendengar kalau ada suara lemparan asbak itu. Jadi Casey masih aja ngobrol dengan si pacarnya itu Matt. Dan karena rencananya gagal, Brian dan Adam beralih ke rencana yang lainnya. Pada akhirnya mereka sepakat untuk menunggu si Matt pulang dari rumah paman Casey. Pada saat itu sepertinya Casey udah mulai merasa ya kalau ada hal-hal yang aneh gitu. Jadi dia merasa ketakutan. Karena rasa ketakutannya akhirnya si Casey menelpon orang tuanya si Matt dan meminta izin agar Matt bisa menemaninya kembali di rumah si paman karena si Casey udah mulai merasa ketakutan. Sedangkan Brian dan Adam itu mereka berusaha untuk terus mengganggu si Matt dan si Casey agar mereka merasa diteror terus. Dan pada akhirnya Brian dan Adam memberanikan diri untuk masuk di ruang tengah. Akhirnya dia menemukan si Casey dan Matt sedang mengobrol di sofa tengah. Sudah tahu seperti apa kelanjutannya? Ya, akhirnya si Casey dibunuh beserta Matt juga. Mereka berdua, Casey dan Matt, tewas meninggal akibat tusukan di bagian dada dan leher berkali-kali. Ini udah termasuk pembunuhan sadis ya, bro. Setelah mereka berhasil membunuh si Casey dan Matt, anehnya dan bikin kesel juga, gak ada rasa bersalah dari raut muka si Adam dan Brian. Benar sih kalau mereka berdua disebut psikopat ya. Jadi kayak mereka ya senang aja gitu ngehilangin nyawa orang. Gak ada rasa. Biasanya kan kalau untuk orang yang normal melakukan pembunuhan atau pertama kali ngebunuh orang, biasanya dia itu akan depresi, ketakutan. Nah tapi lain yang dilihat dari dua orang ini, dua bocah ini, itu mereka biasa aja gitu. Kalau kayak istilahnya mereka udah sering gitu melakukan pembunuhan. Bahkan bro ya, sumpah ini gak habis pikir gue anjir ya. Mereka itu kecewa karena apa? Ketika mereka melakukan pembunuhan itu gak sesuai ekspektasi mereka. Si Casey ini gak berteriak seperti yang terjadi di film-film yang mereka sukai, yaitu Scream gitu loh. Kan biasanya kalau di film-film aksi-aksi pembunuhan, adegan-adegan pembunuhan itu kan namanya film ya pasti didramatisir ya, ada teriakan atau apa gitu. Nah si Ben dan Adam ini mengharapkan itu terjadi, tapi enggak, makanya dia kecewa. Yep. People will die. Memories will fade. Memories will fade. I wonder what movie you got that from, Brian. Myself. That was myself. No wonder it was so lame. Okay, we're on our way, and I'll let you stay tuned. We're almost there. Dixon's house. It's clear out there in the pasture. We've already snooped around her house a couple times. She's not home, so we're gonna go to the church over there, and we're gonna call a girl and a guy named Cassie and Matt. They're our friends, but we have to make sacrifices. So, I feel tonight it is the night, and I feel really weird. It's half my stomach and stuff, and I feel like I want to kill somebody.
I like the way this scenario begins. And we kill her. Let's go ahead. End it. Okay. Scenario C. Scenario C. How about Matt arrives at the same time as Cass? How about we hide inside the house? Me, sorry, our locker. Got my Halloween Pretty stuff. fucking sweet, isn't it? My trench coat. Isn't it? Yeah, it's decently sweet. Got my smokes here. Well, I'm gonna. Look at those little legs. What a fag. Let's go. In this car. The time is 9:50. September 22nd, 2006. Unfortunately, we have the grueling task of killing our two friends. And they are right in that house just down the street. We just talked to them. We were there for an hour. But We checked out the whole house. We know there's lots of doors. There's lots of places to hide. I unlocked the back doors, so it's all locked. Now we just gotta wait. And we're really nervous right now, but you know, we're ready. we're listening to the greatest rock band We've ever, waited for this for a long time. Pink Floyd, before we commit the ultimate crime of murder. We waited for this for a long time. A long time. We'll stay tuned. Just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, fuck. That felt like it wasn't even real. I mean, it went by so fast. Shut the fuck up. We gotta get our act straight. It's okay. Okay, let's buy movie tickets now. Okay. Come on, let's go buy. No. Goodbye. Setelah melakukan investigasi, polisi setempat akhirnya mengungkapkan bahwa Brian dan Adam diduga sebagai tersangka di kasus pembunuhan si Casey. Karena mereka berdua adalah orang yang terakhir kali melakukan kontak dengan Casey. Polisi pun membawa Brian dan Adam ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Pada awalnya, Brian dan Adam terlihat percaya diri dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari polisi dengan baik. Setelah beberapa jam interogasi, pertanyaan yang diberikan oleh polisi ini semakin dalam dan penuh dengan jebakan. Dan akhirnya, semua alibi dan keterangan yang mereka berikan tetap tidak bisa menyelamatkan mereka dari tuduhan pembunuhan Casey. Dan akhirnya kasus pembunuhan Casey dan Matt ditutup dengan Adam dan Brian sebagai tersangka utamanya. Gila bro, ini sih gue nggak expect ya. Bocah seumuran mereka ini udah bisa merencanakan pembunuhan dengan baik gitu loh. Istilahnya dengan baik ini mereka sempat untuk membuat skenario alibi gitu yang dia habis membunuh langsung ke bioskop gitu untuk mengecoh polisi. Ini seperti ibarat kayak pembunuh profesional gitu, udah bisa disetting alur dramanya gitu loh. Kayak yang terjadi di negara Konoha, disetting nggak kelar-kelar. Oke bro, jadi itu tadi cerita kriminal tentang bocah psikopat yang nggak ada otak, nggak ada apa, terserah deh ya. Gue mau berkata kasar, takut di sini dari dolar kuning ya. Kalau begitu, sebelum gue pamit undur diri, gue ingatkan kembali jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan jangan lupa untuk tonton terus video-video gue selanjutnya ya. Thank you.